Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andekan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, dipakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat. Di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binkiradi a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak? Wong nggak tahu kok tanya itu aneh.
Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih enggak? Ini kata kiai apa kata nabi ini ya Riben? Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Madinah. Dengerin ya, datang ke mana? Madinah. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu nggak ada hotel, nggak ada pondok ya, pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabi mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitar gimana ya kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya, panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, so, kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, tidak ada. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil, malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, ma fa'alallahu bik, kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana gitu. Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren kita. Masya Allah. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat.
Ya ndak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ndak iman? Ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan, menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Mama Muti kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Mama Muti disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung. Paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah, di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri bagi tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa, pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya, sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di kelasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan nggak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga dan
Ketiga apa? Wa ulul ilm. Berarti prakteknya kan nomor satu. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? Satu kan? Nah nomor tiga kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? Satu kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor tiga kan tapi dari Allah, malaikat, ulul? Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu nggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu nggak kalau dua itu cabang dari satu, asalnya satu? Nggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari satu titik, ragu nggak? Nggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silahkan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun, kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Ya, saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali, wastaghni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo, padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban, itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, dari paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia, ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia, tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya ndak berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husen itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Jadi zaman akhir itu kacau.
Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ini kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira, wastaghni amman syi'ta takun nazira, terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang, ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang nggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Nggak akan pinjam uang, pinjam mobil, nggak akan ganggu waktu kamu, kan nggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran, sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Jelas. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bin qidari aqsam wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari, sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal aqsar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya anal al makna anal mu'jizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata, urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih, dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat. Uratnya kayak apa?
masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nunjuk pertunjukan ada onta keluar dari batu Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cik goblok ya. Nah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu, tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus, itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil kan? Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim, bilada itu goblok, wa qillati basairihim, dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu gitu. Paham gitu? Mergo likillati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih, ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal itu ngempet. Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal itu ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak dicari. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati, kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa.
Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahidu kullu man jaa ba'dal awali mustamirron. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi ketika kita kecil diajari apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi. Masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme, ketiadaan ya layu asfiru say'an, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan nggak kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, gak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh gak sopan. Misalnya di UI Rektor aja gak berani nyuruh, ini orang gak jelas nyuruh-nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang gak jelas mau nyuruh-nyuruh. Benar-benar tidak berakhlak ya. Tapi nggak apa-apa, kalau itu kebutuhan umat ya nggak apa-apa. Ya ini ijazah kan, Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30 ayat. Udah mikir kan kamu udah. Ya saya baca yang tulisan besar-besar. Ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya, meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia ada punya hobi nyogati tamu, memang dia nggak bisa hormat, monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas, nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu, terus ada tamu jenengan dari beki, monggo dariin, nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu karena dia fasik berdua itu, pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita buah, gampang tuh, kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena saya. Itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah,
Jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalam muka, nggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, udah syafaat sudah, nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Munkar Nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fasfaila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten karena fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan, sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan, fasfa'ilah terus fatan toliku, ya Pak Rektor ya, pakai mu'anas kan, fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar. Fatakulu ya kan, pakai mu'anas juga kan. Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya. Terus mimbaini kitabik, ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini loh. Sudah ya. Afatukhriquhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz loh. Dan orang ini milih saya, masa sudah milih saya gak dihormati gitu, gak dihargai gitu. Ya inna fulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya? 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Gak keren bas karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini enggak engkau spesialkan. Nah, terus fa'in kunta fa'ilan dzaka bi famhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitab buka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa nyafaati. Famhu itu maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitab. Terus singkat cerita faqul ala araki ghadibti fatakul wa haqqal li an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtu lak wa syaffa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Ya ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lisanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lisan kamu baca saya. Lah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Ini masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani ya. Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca ya. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai-kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat Tabarok. Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok ya, ketika cerita syafaatnya surat Tabarok, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa linia terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini.
Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Nah. Ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Nah, terus yang terakhir, baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarok alladzi biyadihil mulk wa allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jironik fa innaha al munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Nah, wis pokoke malaikat dibuantah terus enak orang iso nyafaati protes. Gampangane sampeyan surat tabarok ngomong ngene lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka man nabiyuka?" sak terus. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Wah, repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarok. Makanya Nabi nyifati tabarok al-munjiyah, yang menyelamatkan, al-mujadilah, yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diulang lagi, lawadittu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat ingsun. Ya, ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, nggih Habib Quraisy dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul Bari, yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok dhaif ta ora. Wah, aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya, mohon ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab nih. Monggo dua kali. Maturun Gus. Ya, hari ini saya kira tidak ada yang orang paling bergembira kecuali saya ya. Karena ada kaidah tidak ada yang digojlok wali, insyaallah jadi wali juga gitu. Baik, monggo, mungkin ada kita beri dua kesempatan, satu akhwat, satu ikhwan. Yang monggo dikasihkan. Ya. Yang ini aja yang dekat biar nggak terlalu jauh. Yang akhwat kalau ada langsung mati. Ya, yang ahad di sebelah kanan ada satu. Kasih mic-nya. Disebutkan nama dari mana? Silahkan. Itu kelebihan dan itu penting. Kata bapak saya, sampai orang nyari hiburan maksiat itu karena tidak asik dengan toat. Yang bisa asik dengan toat, kenapa enggak? Ya, toat harus dibikin asik, ibadah dibikin asik. Ini ada butuh yang jalur maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya bertanya kepada jenengan Gus. Perkenalkan, nama saya Khalid Farah. Gak ini. Gak, maksudnya yakin gak bisa jawab. Apa mumpung ada saya? Grogi dia, grogi. Ayo saya. Perkenalkan, nama saya Khalid Farah, mahasiswa dari PT IKI Jakarta dan alumni Al Anwar Sarang Rembang. Satu sanad. Al Anwar 2. Karena jenengan terkenal dengan logika yang luar biasa, jadi poin saya, apa bantahan Anda, semoga Allah menjaga jenengan, amin, terhadap orang yang berdalil dengan ayat ini, fanafahna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, bahwa Isa itu adalah anak Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kami berharap jenengan berkenan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Terima kasih, syukron. Enggak pakai alternatif dulu. Ya, yang kedua dari akhwat, silahkan. Ya, monggo dikasihkan mic-nya biar sekaligus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Indana Zulfa, saya dari Boyolali dan saya santri BK angkatan 31. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Gus Baha tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial? Terlebih wanita ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Maksud saya yang wanita karir ini bukan hanya dalam mengajar, tidak hanya bekerja dengan mengajar, tapi dia juga terjun dalam bidang bisnis dan juga suka melakukan inovasi-inovasi baru seperti mendirikan lembaga sosial dengan tujuan untuk menolong orang lain. Dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya? Terima kasih. Terima kasih. Monggo langsung. Provokator. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab ya, karena memang itu sudah jelas. Ini yang depan-depan kan banyak penghafal Quran, jadi kata roh itu diulang beberapa kali, dan itu tidak hanya tentang Isa, ya, tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang ya dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Terus baca ayat yang Anda baca tadi. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Anda hafal Quran enggak? Kalau enggak berarti enggak keren kayak saya. Maksud saya bilang santri Anwar kan se-alma mater. Lah, adu kerennya di poin. Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya tidak hanya tentang Isa. Dan itu sudah lebih dari cukup itu, dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan, jelas kan? Ya Pak Sarkasi ya, kan ada wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak, wa nafakhtu fihi birruhi. Jelas ya? Ya. Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasfiyah, atau mengalami perpindahan dari wasfiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasfiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan, disebut auhayna ilaika ruhan, karena bikin hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati, karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Sehingga orang yang pinter, istilahnya Quran, liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kalau orang nggak pinter itu disebut mati, karena wujuduhu keadami. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu. Nah, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja, karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan, dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya, semuanya itu disebut roh. Jadi istilah roh itu tidak harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa, itu ya biasa aja, karena tadi ada lafadz yang nggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran tuh sering ada kata gitu, misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ini sama yang bajak ini. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran, karena makruh dibaca kan. Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin, karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal Furqan. Itu bukan Furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat ya bisa misahkan hak dan batil, Quran juga misahkan hak dan
Nah, berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah istilahnya. Makna asal usul. Malah kepinteran kok enak nerangno iki malah keribet. Dan yang dari ukti, jenengan aja ya gimana? Provokator tenan iki. Ngapal Quran yang bisnis wanita karir. Hukum-hukum sosial seperti itu tidak usah dijawab secara umum. Nanti kalau tak jawab boleh, kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan. Misalnya terus gak seneng suami, seneng orang lain kan ya repot ya. Tapi kalau diharamkan juga tidak banyak yang benar-benar akibatnya itu positif karena orangnya juga positif. Nah di adat fikih Bali, di adat fikih itu hukum fikih yang produk-produknya itu bersifat sosial. Biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Misalnya begini, anak hafid merantau di Jakarta boleh ndak? Dibilang nggak boleh yang manfaat ya banyak, dibilang boleh yang tersesat ya. Kan nggak jelas hukum itu udah harus hafid gini ya sama ini. Dulu ini di kampung khusus tadi Jakarta berulah semua ini. Kayak gitu itu kan nggak jelas karena masalah sosial. Ada ini yang kisah nyata. Istri saya haji itu tidak sama saya, ibu saya haji ya tidak sama bapak. Tak tanya, kata orang-orang tanya, Gus umumnya istri haji sama suami. Terus ada yang cerita, bener Gus, bener jenengan nak haji tidak usah sama suami istri. Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung, biasanya suami istri itu bertarung. Mekah itu gak tempat konflik. Biasanya kalau suami istri itu kan tukang konflik. Saya punya teman keluarga keraton itu haji sama istrinya, Prof. Kebetulan ada istri baik, bikinkan teh pagi-pagi, bikinkan teh suaminya. Istri itu loh baik, suaminya dibikinkan teh. Jawabnya istrinya yang satu, gimana? Mau tukeran? Padahal muji aja jadi perkara itu. Nah kalau ini yang cerita guyonan tapi fakta. Habis tawaf suaminya nangis. Kenapa Pak nangis? Orang sebanyak itu kok cantik semua kecuali kamu. Karena lihat orang Pakistan, Turki, Uzbek gitu. Gantian istrinya tawaf. Habis itu nangis. Kenapa kau nangis? Semuanya ganteng kecuali kamu. Artinya gini, kalau haji sama suami istri akibatnya begini, masa kamu masih bilang sunat gitu? Jadi di bab sosial tuh gak jelas apa? Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses. Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa, suaminya tuh gak bener sama sekali. Asia, punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu udah usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, Gus saya ini perempuan cantik, saya anaknya orang gak punya, saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pantangannya perempuan itu layak keluar narojulun bimroatin. Kalau kamu cantik, usahakan jangan pembantu rumah tangga. Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka, karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyun sewu, kendaraan umum kayak bis tentu lebih aman timbang yang privat. Itu kalau boleh memilih. Ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan tidak ada yang bisa jamin semua kan. Jadi fikih-fikih sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya, pokoknya saya jawab saya ya kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang gak baik ya karena bisa apa kita di depan hukum sosial. Karena ya itu tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa? Beduanya Fir'aun kayak apa? Punya istri legendaris namanya siapa? Asia. Nabi Nuh kayak apa? Punya istri seperti itu. Jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya enggak juga, lingkungannya baik, lingkungannya Fir'aun kurang apanya? Kurang kelirunya. Sekeliru-kelirunya tapi tetap. Nah terus yang terakhir ini saya saran, kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wa damil labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan khalison. Tidak usah putus asa.
Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan kholisan. Padahal mimpi ini farthiw wadamin antara itu bukti bahwa kita tidak boleh putus. Sekarang zaman tidak kayak dulu, tidak kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada begging, masih ada Ustadz Su'ulada. Wong yang buka pertanyaan dia kok yang suruh jawab saya. Itu pakai fikih apa nggak bisa itu nggak bisa. Itu bisanya benar kalau saya ampuni, kalau enggak. Tapi karena saya ini kiai baik kan nurut sama Allah wal afina. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sekalian dan